Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan School Pria, sahabat sekolah Anda. Di video ini kita akan menyajikan informasi berkaitan dengan hal alur baru rekrutmen guru 2022, karena di sini kita lihat berdasarkan rekrutmen guru dan ini sangat berpengaruh pada nasib Bapak Ibu guru semuanya berkaitan dengan seleksi P3K khususnya. Kalau kita lihat kemarin di seleksi P3K 2021 Bapak Ibu sekalian ya, formasi yang diajukan 506.000 sekian ini dan guru yang lulus dapat formasi 2900-an dan ada 190-an ribu ini sudah lulus tapi tidak dapat formasi dan masih ada 400 yang belum lulus. Nah, kita akan coba sajikan dengan informasi ini dengan yang sesederhana mungkin agar Bapak Ibu bisa mengetahui dan mempersiapkan diri untuk rekrutmen di 2022 ini. Tentu kami ingatkan Bapak Ibu sekalian yang belum subscribe, segera pencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya agar ketika ada update terbaru dari Schoolpedia ini Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi tentunya ya. Nah, terkait dengan penetapan kebutuhan formasi di tahun 2021 ini Bapak Ibu sekalian harus ketahui terlebih dahulu ya, dengan total 506.252 ini ya, 506.252 ini formasi yang terisi baru sekitar 290-an ribu ini. Jadi masih banyak sekali formasi yang kosong ya atau belum terisi. Dan ini sudah diisi ya berdasarkan seleksi di tahap 1 dan tahap 2 kemarin. Nah, Bapak Ibu bagaimana tahap 1 dan tahap 2 kemarin? Apakah di sini ada Bapak Ibu yang sudah lulus tahap 1 atau tahap 2 atau masih menunggu tahap 3? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, berkaitan dengan rekrutmen ini Bapak Ibu, sebelumnya juga harus tahu bahwa peserta yang bisa mendaftar untuk P3K guru ini adalah tenaga honor K2, guru non ASN ya di sekolah negeri, kemudian guru swasta. Nah, 3 kategori ini berhak mendaftar ya untuk mengikuti seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2 dan seleksi kompetensi 3. Nah, ini berdasarkan Permen.PAN RB nomor 28 tahun 2021 dan di seleksi kompetensi 3 ini belum dirilis secara resmi Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan memberikan info terkait dengan persiapan ke seleksi kompetensi 3 ini yang sudah ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian tentunya ya. Nah, yang berikut afirmasi Bapak Ibu sekalian ya, kembali kami ingatkan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki kriteria sesuai dengan nomor 1 sampai 4 ini mulai dari sertifikat pendidik dan linear nilainya 100 maksimal. Ya. Nah, untuk kompetensi teknis tentunya. Lalu usia di atas 35 dapat 15%, disabilitas dapat 10% dan tenaga honor K2 dapat 10% tambahan ya. Nah, ini berkaitan dengan afirmasi yang sudah berjalan kemarin dan ini yang ditunggu Bapak Ibu sekalian tentunya rencana untuk P3K tahun 2022. Nah, sebelum kita menginjak pada alur baru untuk P3K 2022 ini Bapak Ibu, berdasarkan surat Deputi Bidang SDM Aparatur ya kepada DJPK Kemenkeu nomor sekian ini tentang perhitungan kebutuhan ASN tahun 2022, kalau kita lihat di jenjang atau formasi P3K guru ini ada 758.018 ini kebutuhan guru ya, kebutuhan ASN guru ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini tentu sangat banyak sekali kebutuhannya. Dan progres pengajuan kebutuhan P3K berdasarkan data yang berhasil kami dapatkan dari Pemda tahun 2022 ini ya, di mana cut off-nya ini adalah 2021 kemarin. Jumlah instansi pengusulnya ya dari total Pemda itu ada 514, Pemda usul P3K itu hanya 391. Nah, ini menjadi permasalahan atau pertanyaan mungkin ya, kok kenapa tidak usul semua? Nah, bisa saja di Pemda-Pemda yang tidak usul itu mungkin ASN-nya sudah penuh ya. Nah, mungkin saja ya, tapi mungkin belum selesai menyusun atau bagaimana, juga masih banyak alasan-alasan lain di daerah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu untuk 340 Pemda ini usul guru. Nah, apakah Pemda Bapak Ibu termasuk? Mudah-mudahan ya. Nah, nanti akan kita share ya dari informasi ini, mudah-mudahan Bapak Ibu di daerahnya juga termasuk daerah yang Pemdanya usul guru.
ya. Karena percuma nanti kalau Bapak Ibu Pemdanya tidak usul guru, otomatis Bapak Ibu tidak bisa mengikuti rekrutmen guru P3K di tahun 2022 ini. Dan jumlah usulan guru ini Bapak Ibu sekalian dari kebutuhannya 758.018 ini, yang sudah usul ini baru 16% atau 127. Ya, jadi bertahap, mudah-mudahan nanti bisa sampai maksimal tercapai semuanya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian ya. Jadi masih banyak sekali ya, masih sekitar 84% ya yang belum. Jadi mudah-mudahan nanti segera dirilisnya ya. Itu ditunggu saja. Dan untuk mekanisme rekrutmen guru sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang belum tahu nih, bagi Bapak Ibu yang belum tahu, rekrutmen guru di pola-pola sebelumnya itu pertama adalah usulan dari Pemda. Kemudian penetapan kebutuhan Menpan dan rekrutmen calon aparatur sipil negara yang tentu melalui portal resmi pemerintah ya, CASN atau portal pendaftaran CPNS TASN itu ya. Nah, dan dari pola ini ternyata Bapak Ibu sekalian ada isu atau masalah ya, formasi yang diusulkan Pemda jauh di bawah kebutuhan guru nasional. Nah, seperti yang kita lihat tadi Bapak Ibu ya. Jadi ada 700-an yang usul baru 100. Dan Bapak Ibu sekalian, lowongan guru daerah 3T kurang diminati ya, karena tidak memungkiri bahwa banyak guru-guru yang ternyata lebih memilih di daerah yang zona nyaman atau daerah yang kota ya. Itu makanya ini menjadi sebuah polemik atau masalah ya. Jadi ini ada data 117.000 lowongan guru tidak ada pelamarnya ya, karena daerah 3T bisa jadi daerah-daerah yang 3T ini tidak begitu banyak peminatnya yang mau mendaftar ya. Ini dan memang realitas seperti itu Bapak Ibu sekalian ya, di daerah-daerah dalaman itu ya. Dan penyesuaian passing grade untuk memenuhi alokasi kebutuhan, di mana passing grade ya terkait dengan kualitas guru ini. Dan ini Bapak Ibu sekalian ya, yang dinanti-nanti untuk rekrutmen tahun 2022 ini sekarang direncanakan ya, kami ulangi, direncanakan untuk P3K Guru 2022 ini. Dan rencana ini ya, kami sangat yakin bahwa rencana ini nanti akan terrealisasikan. Nah, rencananya pertama, jadi usulan formasi itu sekarang kalau tadi dari Pemda, sekarang berdasarkan data rekomendasi dari Kemdikbud Ristek ini misalnya, dari rekomendasi ya Kemdikbudristek. Jadi kementerian itu memberikan rekomendasi kepada Pemda-Pemda untuk mengusulkan ya daerah-daerah ya yang tentu daerah-daerah sesuai dengan kebutuhan guru dan berdasarkan database dari kementerian juga. Nah, lalu penetapan kebutuhan formasi oleh kementerian dan proses seleksi prioritas peserta lulus ya untuk nilai tahun 2021. Nah, proses seleksi ini tentu ya, yang sangat dinanti-nanti Bapak Ibu sekalian ya, tidak disamakan ya, tidak disamakan artinya apa? Artinya tidak disamakan dengan pelamar baru ya, dengan guru GTK yang termasuk K2 ya. Jadi aman Bapak Ibu sekalian ya, yang sudah mengabdi lama atau sudah termasuk dalam kategori 2. Sebagai ilustrasi di sini Pak Budi seorang guru tenaga honor K2 yang ikut seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade, namun tidak mendapat formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 2 kemarin. Nah, nanti akan dialokasikan formasi untuk guru tersebut yang sudah lulus passing grade ini dan agar dapat melamar di sekolahnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak menutup kemungkinan dan besar kemungkinan guru yang sudah passing grade itu nanti bisa menempati di sekolahnya masing-masing. Amin ya. Nah, kemudian seleksi peserta dengan metode observasi dan background check ya. Jadi tidak perlu seleksi lagi ya untuk mengerjakan soal ujian kalau sudah passing grade, hanya perlu dilakukan dengan observasi dan background check. Nah, alurnya nanti akan kami informasikan lebih jelas di video-video berikutnya. Dan guru yang belum passing grade tetap melamar sebagai P3K dengan jalur reguler atau seperti biasa kemarin ya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Dan terakhir ya, perencanaan ini Bapak Ibu sekalian untuk bulan Maret usulan formasi, kemudian April meminta pendapat Menkeu, dan Mei ini menyampaikan pendapat dan pertimbangan Kepala BKN 2021
Dan di Januari hingga Mei ini akan ditetapkan formasi. Jadi tidak lama lagi akan segera rilis, Bapak Ibu sekalian, ditunggu. Dan sambil menunggu jangan lupa untuk terus ikuti update terbaru dari Schoolpedia dengan cara mencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan ya tentang informasi-informasi terupdate dan bermanfaat untuk Bapak Ibu dan sekolah Anda. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan atau masalah bisa diajukan di komentar.